sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but then I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Anastasia, mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Kiai Haji Abdullah Rasulullah dengan NIM 220102093. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran dari tokoh teologi Islam Nusantara dengan judul Teologi Islam Harun Nasution dalam mata kuliah Teologi Islam. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok poin pembahasan antara 3 pokok poin utama. Nah, yang pertama yaitu pandangan teologi Islam Harun Nasution yang mencakup kekuasaan, keadilan dan juga keadilan Tuhan. Poin yang kedua yaitu tentang pandangan dan juga peran teologi Harun Nasution dalam mistisme Islam yang mencakup pemetaan kerajaan konsep-konsep tasawuf dari berbagai aliran dan juga memasukkan konsep-konsep tasawuf dalam kurikulum Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Dan juga poin yang terakhir saya akan membahas relevansi pemikiran dari teologi Harun Nasution terhadap problematika masyarakat modern. Nah, pada poin yang pertama kita akan membahas tentang pandangan teologi Harun Nasution. Nah, dalam pandangan Harun Nasution, ilmu tauhid yang berkembang di Indonesia pembahasannya tidak terlalu mendalam dan tidak bersifat filosofis. Pembahasan tentang ilmu tauhid juga terkesan sempit disebabkan kurangnya penjabaran tentang aliran-aliran teologi Islam yang ada. Teologi yang pada umumnya diajarkan di Indonesia ialah paham teologi dari aliran Asy'ariyah, sehingga dampak yang ditimbulkan menjadikan paham ini satu-satunya aliran teologi dalam Islam. Harun Nasution sebagai salah satu pemikir teologi Islam untuk memberikan penjelasan dari beberapa aliran paham teologi dalam Islam yang ia tulis dalam karya-karyanya. Dengan itu, agar umat Islam dapat melihat dan memiliki pikiran terbuka dalam menanggapi konflik-konflik aliran yang berbeda paham. Nah, seperti saat ini, teknologi semakin canggih dan perkembangan media sosial yang semakin meningkat. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika media sosial juga menjadi saksi atas konflik-konflik perbedaan paham ini. Dalam pandangan teologi Harun Nasution ini, kita akan membahas tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, serta takdir dan sunatullah. Nah, bagi aliran teologi kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa akal mempunyai daya besar dan manusia bebas dan berkuasa atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak Tuhan pada hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak semutlak-mutlaknya. Berbeda dengan paham aliran kaum Asy'ariyah yang berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan tetap bersifat mutlak. Nah, bagi kaum Mu'tazilah yang telah beranggapan jika kehendak dan kekuasaan Tuhan tidak lagi bersifat mutlak karena menurut mereka, kehendak dan kekuasaan Tuhan dibatasi oleh sifatnya yang maha adil. Kekuasaan mutlak itu juga telah dibatasi oleh hukum alam atau sunnah Allah yang tidak mengalami perubahan. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan sudah dibatasi oleh kebebasan yang menurut pandangan Mu'tazilah telah diberikan kepada umat manusia untuk menentukan perbuatan dan kemauannya sendiri. Konsep dasar kebebasan manusia yang ditampilkan Harun Nasution berasal dari wacana Islam klasik. Menurut Harun Nasution bahwasanya sikap mental umat Islam yang bersifat tradisional harus dirubah terlebih dahulu. Perubahan dimulai dari semangat, motivasi atau juga mentalitas seseorang, di mana sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya berpikir filsafat adalah berpikir bebas sampai ke akar-akarnya. Namun bagi Harun Nasution, berpikir bebas dalam filsafat Islam tidak lagi berpikir sebebas-bebasnya mencari dasar segala dasar seperti yang dilakukan filosof Yunani karena sudah dibatasi wahyu. Dasar segala dasar yang dicari sudah ditentukan oleh wahyu, yaitu Tuhan Sang Khalik. Harun Nasution terpengaruh oleh aliran Mu'tazilah. Nah, dalam poin keadilan Tuhan dapat diartikan bahwa semua perbuatan Tuhan adalah bersifat baik dan tidak pernah berbuat buruk. Bagi Abdul Jabbar bahwa setiap kehendak atau perbuatan Tuhan itu semua pasti tidak ada yang sia-sia, memiliki fungsi ataupun tujuan. Dengan dasar ini berkembang bahwa Tuhan akan berbuat yang terbaik bagi makhluknya. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan tidak mungkin berbuat buruk. Nah, dalam poin yang kedua atau penjelasan yang kedua yaitu tentang pandangan dan peran Harun Nasution dalam mistisme Islam.
Mistisisme berasal dari kata mistik yang artinya hal gaib. Mistisisme dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata mistik, yaitu hal-hal gaib yang tidak terjangkau oleh nalar manusia biasa, misteri, misterius, dan kebatinan. Dan kata mistis berarti sifat mistik, seperti ia tertarik untuk mempelajari hal-hal yang mistik ataupun kebatinan. Jadi, mistisisme merupakan suatu paham yang memberikan ajaran-ajaran yang bersifat mistis atau yang abstrak. Dalam agama Islam, mistisme dapat disamaartikan dengan istilah tasawuf. Nah, meskipun Harun tidak menawarkan konsep baru dalam tasawuf Islam dan bukan orang pertama di Indonesia yang berbicara tentang tasawuf, tetapi peran Harun Nasution terhadap perkembangan tasawuf di Indonesia cukup signifikan, paling tidak dalam hal berikut. Nah, yang pertama yaitu pemetaan konsep-konsep tasawuf dari berbagai aliran. Peran Harun Nasution di bidang tasawuf dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Mistisme dalam Islam dan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah, dalam buku tersebut, Harun memetakan pemikiran beberapa sufi klasik dan konsep-konsep tasawuf dari berbagai tokoh sufi. Nah, pada poin yang kedua, memasukkan mata kuliah tasawuf dalam kurikulum IAIN. Menurut Azumardi Azra dalam kapasitasnya sebagai rektor di IAIN Jakarta, Harun Nasution ini menjadikan kampus tersebut sebagai pusat modernisasi. Dengan demikian, Harun membuat pembaharuan dengan melakukan rekonstruksi pada kurikulum secara keseluruhan. Oleh karena itu, Harun memasukkan mata kuliah yang selama ini belum dipelajari di perguruan tinggi, khususnya di Institut Agama Islam Negeri, salah satunya mata kuliah tasawuf. Bukunya berjudul Filsafat dan Mistisme dalam Islam adalah bagian dari kurikulum tasawuf dan selanjutnya menjadi bahan ajar untuk seluruh di Institut Agama Islam Negeri saat itu. Nah, selanjutnya yaitu poin terakhir dalam pembahasan teologi Islam dari pemikiran Harun Nasution pada video kali ini, yaitu kita akan membahas relevansi teologi Harun Nasution terhadap problematika masyarakat modern. Nah, karena masih banyak dari kalangan umat muslim di Indonesia yang terikat oleh paham kaum Asy'ariyah dan berkeyakinan bahwa nasib kehidupannya mutlak berada di tangan Tuhan. Berkembangnya pemahaman teologi kehendak mutlak Tuhan yang terus terjadi sampai saat ini mengakibatkan umat Islam tidak terlalu produktif dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sebagai manusia dan juga sebagai makhluk sosial yang harus terus berkembang. Karena mereka telah meyakini bahwa Tuhan telah mengatur semuanya dengan kehendaknya. Dari keyakinan ini, usaha apapun yang mereka lakukan tidak akan memiliki arti apapun. Maka dalam menghadapi pemahaman yang menghambat perkembangan umat Islam di Indonesia, teologi rasional yang digagas oleh Harun Nasution dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain dengan menyarankan penggunaan akal dalam beragama untuk kehidupan bersosial, agar dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, Harun Nasution juga memperkenalkan berbagai pandangan teologi selain dari paham kehendak mutlak Tuhan agar umat Islam dapat memiliki pandangan luas tentang pemahaman teologi. Upaya yang dilakukan Harun Nasution dalam membumikan teologi agar teologi tidak lagi sebatas keyakinan saja, namun dapat diterapkan dalam aktivitas yang nyata dalam kehidupan bersosial dan budaya, bukan hanya dalam dimensi keagamaan teoritis saja, sehingga persoalan teologi dapat memberikan fungsi yang nyata dalam kehidupan bersosial dan budaya, bukan hanya dalam dimensi keagamaan teoritis saja seperti yang terlihat selama ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pemikiran Harun Nasution dalam konsep kebebasan dan kehendak mutlak Tuhan lebih mirip dengan pemahaman dari aliran teologi kaum Mu'tazilah. Untuk keadilan Tuhan, Harun Nasution lebih membandingkan dan menjabarkan beberapa pemikiran aliran teologi Islam tanpa memihak siapapun. Dalam memahami takdir dan sunatullah, Harun menegaskan untuk menggunakan nalar, karena ini akan mempengaruhi sifat produktif umat yang akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan umat Islam. Mistisme atau tasawuf dalam pandangan Harun dinilai sebagai neo-sufisme. Selain pembentukan akhlak dalam pembinaan tasawuf, seperti mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, juga menekankan upaya untuk memperkokoh iman umat Islam. Teologi rasional Islam yang digagas Harun dapat diterapkan di tengah kehidupan umat Islam di Indonesia. Apalagi, umat Islam masih banyak yang hanya mengetahui kehendak bebas Tuhan. Selain menyarankan menggunakan akal dalam beragama, sifat dan tingkat produktif masyarakat juga akan meningkat
sehingga dapat menciptakan kehidupan bersosial yang damai dan membawa masyarakat pada kemajuan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teologi Islam Harun Nasution dari beberapa pemikiran tokoh teologi Islam yang tersebar di Nusantara dalam mata kuliah teologi Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.